mengenal lebih dalam apa itu psikologi komunikasi, bagaimana perannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana bentuk-bentuk psikologi komunikasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi yaitu ilmu kajian dalam komunikasi yang membahas bagaimana pemahaman terhadap proses penyampaian pesan, sehingga secara umum psikologi komunikasi dapat diartikan sebagai ilmu yang menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Behavioral dalam komunikasi ini dimaksud adalah pernyataan yang mencoba mengungkapkan tentang efek komunikasi pada perilaku, tindakan, gerakan masyarakat yang tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuk-bentuk komunikasi yang pertama adalah komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik atau respon baik secara langsung face to face maupun dengan media. Ciri komunikasi interpersonal yang pertama informal, yang kedua berada dalam jarak dekat, yang ketiga mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan baik secara verbal maupun nonverbal. Apa itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan dengan memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Contoh aktivitas dari komunikasi intrapersonal adalah berpikir, melamun, mengambil keputusan, dan berimajinasi secara kreatif. Maksud dengan komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah suatu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti rapat, pertemuan, ataupun konferensi yang bertujuan untuk saling berbagi informasi yang mana anggota-anggotanya dapat meningkatkan karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Adapun sifat-sifat komunikasi kelompok, yang pertama, kelompok berkomunikasi secara tatap muka, yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan, yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan suatu pemimpin, yang keempat itu, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama, yang terakhir, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Ciri-ciri komunikasi kelompok, yang pertama, jumlah lebih dari 2 orang, yang kedua, formal ataupun informal, yang ketiga itu terencana. Untuk psikologi komunikasi yang berikutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas yang terus-menerus mempengaruhi banyak orang yang beragam. Komunikasi massa ini sering ditemukan pada media cetak seperti surat kabar dan majalah, dan juga dapat kita temukan pada media elektronik seperti televisi, radio, dan internet yang dapat kita gunakan sehari-hari untuk melihat berita-berita yang ter-up to date dan mencari informasi-informasi yang kita inginkan secara mudah. Ciri-ciri komunikasi massa. Ciri-ciri komunikasi massa yang pertama yaitu komunikator dalam komunikasi massa melembaga, yang dimana gabungan antar berbagai macam unsur yang bekerja sama satu sama lain dalam sebuah lembaga. Yang dimaksud dengan lembaga pada ciri-ciri komunikasi massa ini yaitu sekelompok orang, pedoman, atau media yang melakukan suatu kegiatan yang membuat keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling mengerti satu sama lain yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Lalu yang kedua yaitu komunikator dalam komunikasi massa yang bersifat secara heterogen, yang terdiri dari beragam pendidikan, usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, jabatan yang beragam, serta memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu pesannya bersifat umum, tidak hanya ditujukan pada satu orang atau kelompok tertentu, tetapi ditujukan kepada masyarakat luas tanpa batasan-batasan kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang terakhir yaitu komunikasinya berlangsung satu arah, sehingga komunikasi yang sering digunakan dapat dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan.
bagaimana peran psikologi komunikasi? Peran psikologi komunikasi dalam hubungan antara manusia adalah untuk dapat menjalani komunikasi yang koheren. Artinya, dapat menjalani komunikasi yang efektif dengan berpangkal pada sumber masalah dan usaha untuk mengatasi masalah tersebut, menanggapi masalah dengan fokus dan tanggap yang sesuai. Banyak dari kita yang bertanya, apakah perlu mempelajari psikologi komunikasi? Ya, tentu perlu. Mengapa? Karena mempelajari psikologi komunikasi juga bisa mengajarkan kita untuk bisa melakukan pemecahan masalah dengan baik. Kemudian, psikologi juga dapat menjadi salah satu cara mengatasi kesalahan persepsi dalam komunikasi, karena setiap komunikator dan komunikan yang mempelajari psikologi akan lebih mampu untuk mencerna, memahami, dan mengerti setiap informasi yang sedang dipertukarkan. Apa hubungan psikologi komunikasi dengan farmasi? Jadi salah satu hubungan psikologi komunikasi dengan farmasi adalah sebagai alat untuk menjamin hubungan pengobatan dengan pasien agar farmasi efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan, di mana proses komunikasi antara farmasi dengan pasien menjalankan dua fungsi utama. Yang pertama, menetapkan hubungan tentang farmasi dan pasien. Yang kedua, memberikan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk menilai kondisi kesehatan pasien, mencapai keputusan dalam rencana pengobatan, dan mengevaluasi dampak pengobatan terhadap kualitas hidup dari pasien.